In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Profesor Roy Darmawan, terima kasih sudah datang hari ini, Pak. Terima kasih, Pak Arlo. Menyempatkan waktunya hari ini untuk Sama-sama. main-main ke sini. Gimana, Pak, tadi? Agak nyasar ya tadi katanya. Tepatnya kita banyak mencari jalan baru dan mengetahui lokasi-lokasi yang tidak umum, dan ini pengetahuan dan manfaatnya luar biasa. Ya. Iya. Baru pertama kali ke sini, Pak, ya? Daerah Cibubur. Daerah berarti. Cibubur ini baru pertama. Oke. Pak Roy, mungkin yang nonton video atau dengar podcast ini masih belum mengenal Pak Roy lebih dalam. Mungkin Pak Roy bisa mengenalkan diri sendiri secara singkat buat para pendengar. Sebenarnya siapa sih seorang Roy Darmawan? Baik. Saya mengajar di Universitas Indonesia dan kemudian juga sebagai profesor pada Guangxi University for Nationalities di China. Oke. Aktivitas lain sebagai pembicara dan trainer untuk bidang leadership, entrepreneurship, dan motivasi. Oh iya. Di UI ngajar apa, Pak? Di UI mata kuliah yang terbanyak entrepreneurship. Oh, entrepreneurship. Entrepreneurship dan leadership ya, termasuk juga mata kuliah leadership. Awal mulanya terpanggil menjadi seorang pengajar atau dosen tuh kenapa, Pak? Awal mulanya. Mula-mulanya saya waktu kuliah S2, jadi saya S1 di Bandung, PS2 di Depok, S2 di UI berarti, Pak? di UI, di psikologi. Ya, saya mula-mulanya untuk mengisi waktu di tengah kuliahnya ini agak full time, tapi saya cari mau mengajar apakah di mana yang bisa melamar dan diterima. Oh iya. Mungkin di swasta waktu itu bisa langsung dosen, tapi di UI lewat jadi asisten dosen dulu. Dan waktu itu diterima di UI, walaupun asisten dosen. Sebelumnya saya asisten dosen juga di Unpad. Kemudian berpikir dan masukan dari mama saya, UI, ini sudah diambil yang UI saja walaupun ada PTS waktu itu langsung dosen. Oh, jadi awal mulanya emang karena ingin mengajar terlebih dahulu ya, Pak ya? Ya, supaya ada pengalaman, supaya ada aktivitas yang sesuai dengan passion. Oke. Lalu lanjut S3 ada berarti dong, Pak? Lanjut. S3 di mana, Pak? Saya di Universitas Halu Oleo di Kendari. Jauh ya, Pak ya? Cukup jauh. Namun setiap 1 bulan, minimal sekali sampai 2 kali memang menjadi pembicara dan dosen tamu di sana. Jadi sekalian saya mengambil. Oh, jadi ada chance seperti itu, ada chance ketika ada chance karena terbiasa menjadi pembicara di sana, and then langsung habis itu akhirnya memutuskan ditawarkan mau enggak sekalian mau saya bilang. Supaya nggak wasting time juga ya, Pak ya. Betul. Ke sana berangkat jadi dapat S3 juga. Betul. Nah, terus habis itu menarik juga dari Pak Roy adalah Pak Roy sendiri juga sebagai pembicara juga. Betul. Di beberapa seminar juga, Pak ya. Biasanya seminar apa aja, Pak? Saat ini yang terbanyak seminar entrepreneurship atau kewirausahaan. Namun penekanan saya itu lebih pada entrepreneurial mindset sebetulnya. Jadi cara berpikir wirausaha, dan itu gabungan dari motivasi dan strategi. Oh, itu seperti apa sebenarnya, Pak? Apa yang membedakan entrepreneurship mindset dengan entrepreneurship yang mungkin biasanya orang ajarkan? Oh, entrepreneurship yang lebih luas itu kan menyangkut karakter dan kepribadian perusahaan. Lalu strategi juga menyangkut penguasaan pada bidang wirausaha yang ditekuni. Nah, kalau entrepreneurial mindset ini lebih pada cara berpikirnya seorang entrepreneur. Seperti apa sebenarnya, Pak? Yang pertama, entrepreneurial mindset itu bagi seorang wirausahawan, ketika dia jatuh 2 kali, dia harus bisa bangkit 11 kali. Kemudian dia selalu perlu menggunakan cara-cara baru. Dan dia inovatif, kreatif, memandang positif apapun yang terjadi, dan kemudian melihat peluang-peluang usaha, ya. Kemudian juga berani mengambil risiko yang diperhitungkan. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita juga sebagai saya masih di golongan milenial, Pak ya. Banyak sekali yang anak-anak milenial saat ini pengen bangun bisnis. Betul. Tapi banyak yang merasa pada saat gagal, kayak tadi Pak Roy bilang bahwa gagal sekali atau gagal 2 kali, mereka ngedrop. Merasa bahwa kayaknya bukan jalan saya deh. Kayaknya bukan rezeki saya. Nah, dari seorang Profesor Roy Darmawan, sebenarnya apa sih yang harus dipupuk dari seorang anak muda mental untuk bisa tough di bisnis? Nah, itu yang Bang Arut katakan. Tough ini perlu menjadi kata kunci dan tujuan proses yang melekat pada proses, di mana untuk menjadi sukses bagi seorang wirausahawan,
sangat disukai bila suksesnya cepat ya, sangat disukai suksesnya cepat, kemudian buka langsung sukses gitu ya. Ketika ilmu basicnya itu dimiliki dan dia menemukan betul-betul belajar dari orang yang paham best practice-nya, mungkin itu lebih cepat ya. Tapi banyak orang yang kemudian apalagi yang memulai tanpa terlalu banyak menempa pengalaman, kadang proses untuk menjadi berhasil ini melewati berbagai-bagai pengalaman ya, dan ini kadang-kala bisa lama gitu ya. Nah, bagi seorang entrepreneur dengan entrepreneurial mindset-nya, dia perlu sekali ya untuk melihat segala hal sebagai proses, segala hal itu sebagai kesempatan, sebagai hal ini sebagai proses belajar. Jadi singkatnya, bagi seorang entrepreneur harusnya, idealnya tidak ada itu gagal, yang ada adalah berhasil atau proses belajar. Nah, ketika mental set itu dimiliki untuk menghadapi proses yang lebih panjang, proses yang berputar atau proses yang berliku-liku, ini dimaknai dengan positif sehingga lebih dekat dengan kesuksesan. Orang yang cara berpikirnya memandang positif pada segala apa yang dialaminya, dia lebih dekat dengan kesuksesan. Ya, karena ketika ada rintangan, dia tidak menjadikan secara psikologis beban yang begitu berat ya, tetapi mungkin dilihat sebagai kesempatan, sebagai proses belajar, sebagai pengalaman, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dilihat dari sisi lain, itu yang membuat dia tough dan dia lebih dekat dengan kesuksesan. Pertanyaan yang menarik juga adalah bagaimana kita, yang kayak tadi Pak Roy juga, saya setuju sih dengan Pak Roy bilang bahwa bagaimana mindset kita tidak boleh menganggap kegagalan itu sebagai jalan terakhir atau deadlock di situ. Kita harus itu yang membedakan seorang entrepreneur harus berinovasi lah, yang kata Pak Roy. Nah, yang mungkin banyak juga yang dengar atau nonton ini bingung adalah bagaimana kita bisa mempertahankan, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa pada saat kita mengalami kegagalan, apalagi baru Pak Roy ya. Betul. Itu pasti secara mentalitinya pasti akan drop, jatuh. Kalau saya ada 2 tips ya. Yang pertama adalah kita juga perlu katakanlah memilih sesuatu langkah yang risikonya tidak terlalu besar. Ya, penting bagi seorang entrepreneur, ya menurut konsepsi entrepreneur juga, seorang entrepreneur adalah orang yang berani mengambil risiko. Tetapi jangan lupa, risiko yang diperhitungkan atau calculated risk. Nah, sehingga kalaupun ada kegagalannya tidak terlalu besar dari sisi nominal rupiah minimal. Yang kedua, bahwa proses belajar ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang menantang, sesuatu yang sebetulnya bisa dinikmati ya, sehingga kita belajar dari setiap apapun yang terjadi, termasuk sesuatu yang belum mencapai hasil seperti rencana semula ya. Misalnya seorang mau datang ke satu lokasi, dia berputar, mungkin ada yang memaknai, waduh saya wasting time, tapi di situ siapa tahu ada kesempatan ya. Pengusaha, namanya pengusaha, mungkin dia lihat ini lahan bisa dibuka jadi real estate. Kalau yang lebih kecil skalanya, mungkin saya lihat ini bisa saya kontrak, ngajak kerjasama, padahal itu dari jalan yang bagi orang lain dikatakan jalan yang salah atau jalan yang berputar-putar. Ya, selalu ada peluang ya, berusaha ini orang yang selalu melihat peluang. Nah, kalau dari Pak Roy sendiri Pak, pada saat tadi Pak Roy juga saya menarik bahwa pada saat melihat peluang sebagai seorang entrepreneur, betul, dan melihat juga resiko, sebenarnya kalau kita lihat bahwa lebih mana yang lebih penting, bahwa melihat resiko atau passion? Karena masih banyak orang bilang bahwa kalau kita bisnis harus ngikutin passion supaya kita nggak boring, supaya kita juga terus belajar. Ya, kalau pendapat saya pribadi yang dikatakan Pak Roy itu saya sependapat ya, dengan adanya passion maka kita sebetulnya kita tidak pernah bekerja loh. Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai passion kita kan nggak pernah bekerja. Ya, banyak orang kan seperti itu jadinya Pak Roy. Saya kira memang akan lebih tepat. Tapi ketika melihat peluang, kan ada juga konsepsi lainnya, do what you like and like what you do. Nah, kalau sesuai passion ini pertama do what you like. Tapi tidak sesuai passion, tapi ada kesempatan like what you do. Ketika kita sukai, kita pun bisa berpassion di sana. Jadi bisa keduanya. Bisa keduanya ketika sesuatu yang tidak sesuai passion, kita kemudian berusaha menyukai, berusaha mencintai. Nah, banyak pengusaha, banyak profesional yang mungkin bukan di jalan yang awal dia impikan, tetapi ketika dia masuk ke situ dan berusaha menyukainya, sukses besar, banyak juga. Ya, banyak juga. Nah, dari seorang... Tapi tetap passion ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ataupun dinafikan atau dikurangi, ditiadakan dalam segala hal ya, baik dalam
bisnis maupun dalam profesionalisme maupun kehidupan sehari-hari. Oh iya. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari Pak Roy sendiri Pak, pada saat ada bagaimana dari Pak Roy sendiri mendeskripsikan kata sukses sebenarnya buat entrepreneur? Di tahap mana sebenarnya kita sebagai seorang entrepreneur bisa dikatakan sukses sebenarnya? Oh baik. Ada tentang sukses ini ya. Ada puisi sebetulnya dari Ralph Waldo Emerson ya, What is Success ya. Ketika dia bisa tertawa, banyak senang, bahagia, sekaligus cukup juga di dalam keuangan, sehat dan sebagainya. Tapi sukses bagi seorang entrepreneur, ini definisinya ada. Semua orang ingin sukses, tapi sukses ini didefinisikan berbeda oleh setiap orang. Nah, pada umumnya sukses itu yang awam itu dikaitkan dengan punya rumah besar, mobil mewah, pacar atau istri cantik, kemudian hal-hal yang bersifat material. Ya. Tetapi tidak terlepas bahwa kesuksesan juga ketika kita menemukan passion kita, ketika kita bisa berkontribusi, walaupun mungkin belum atau tidak dalam hidup dalam taraf kemewahan yang sangat tinggi, itu juga bisa sukses karena setiap orang bisa menafsirkan berbeda. Nah, kalau yang bagi orang yang mungkin mengacu kepada nilai spiritual, itu ada sukses yang bermakna. Ya, dan sukses itu belum sukses ketika dia belum memberikan dampak atau impact yang signifikan bagi orang lain ya. Nah, ini sesuai dengan konsep bisnis Amerika atau Eropa, bahwa bagaimana seorang membuat bisnis dan dia perlu menghasilkan benefit atau kemanfaatan bagi society. Dan atas benefit atau kemanfaatan itu dia berhak mendapatkan profit atau keuntungan. Jadi kalau misalnya kita berbisnis langsung profit targetnya, itu belum sukses menurut saya. Tapi kalau target memberikan benefit atau dampak dan kemudian dapat profit, nah itu baru sukses yang lebih besar. Oke. Nah, berarti kan kalau di Pak Roy ini udah jalan berapa lama Pak di dunia karirnya Bapak saat ini? Karir saya ini lebih dari satu bidang ya, tapi ya bisa dikatakan mungkin ada 4 bidang yang saya saling sinergi. Tapi saya lihat ya kira-kira 10 tahun Pak? Lebih ya? Lebih. Nah, dari sepanjangnya 10 tahun lebih itu, Pak Roy sendiri mendeskripsikan apakah di saat ini Pak Roy sudah bisa dikatakan sukses atau masih belum, atau udah seperti apa Pak? Bagi saya sukses ini sebuah perjalanan. Ya, dalam mencapai perjalanan yang lebih besar tentu saja belum. Ya, tentu saja masih dalam perjalanan untuk menghasilkan atau mendapatkan atau membagikan sukses yang lebih besar ke orang-orang, pada orang-orang, lingkungan, juga pada nilai-nilai, values, kira-kira gitu. Nice. Pak Roy juga tadi sempat Pak Roy agak singgung sedikit adalah pada saat kita ingin menjadi entrepreneur, pada saat kita ingin belajar, diusahakan kita bisa ketemu dengan expertise-nya. Nah, mungkin yang saya tertarik adalah saat ini banyak sekali Pak Roy, beberapa hal yang saya lihat, banyak orang yang membuat pelatihan atau seminar, tapi tidak di bidang expertise dia sendiri, sehingga akhirnya dia mengambil banyak bidang. Baik. Banyak sekali, karena kan let's say misalnya contoh di kalangan saya yang anak muda banyak banget tuh yang penting tampil dulu lah, karena mungkin dibilang bahwa kan proses belajar. Nah, tanggapan Pak Roy sendiri bagaimana ya melihat bahwa kan seperti ini kan kita harus melihat juga di zona pendidikan ya Pak Roy. Betul. Nah, kalau saya memandang bahwa training ini kan meliputi sesuatu yang terkait dengan knowledge atau wawasan, skill atau keterampilan, dan attitude atau cara pola perilaku, dan juga sebenarnya mindset. Nah, bagi seorang yang mendelivery atau mentransfer knowledge, kalau dia tidak sesuai bidang yang dia sangat kuasai, mungkin yang ditransfer menjadi lebih sedikit, ya, tidak terlalu optimal. Tapi ketika berbicara bahwa dia berbicara transfer sasarannya pada attitude, ini kalau kita menguasai bagaimana untuk bisa mengubah cara berpikir seseorang, membangun mindset di dalam hal apapun, dia sebetulnya kalau pandangan saya bisa, ya, ketika dia menguasai, dia bisa masuk pada berbagai bidang. Ketika dia bisa menguasai how to change behavior misalnya, how to change mindset seseorang. So, jadi bisa dibilang bahwa
mereka-mereka yang masih belum expert di situ, sebenarnya dalam setiap pelatihan adalah mungkin belum expert di dalam knowledge ya. Yang di delivery yang diajarkan, tetapi dia expert di dalam melakukan change mindset, kemudian atau behavior modification. Sebetulnya dia bisa masuk pada bidang lain kalau menurut pandangan saya. Jadi sebenarnya setiap apa mereka ajarkan itu tidak semata-mata bahwa it's about strategic, tapi it's about mindset, it's about behavior change. Jadi bukan masalah strategiknya diajarkan sama mereka, tapi mindsetnya yang diajarkan sama mereka. Mungkin izin kalau saya tidak menggunakan istilah mengajarkan ya, tapi ingin memfasilitasi atau membantu sebetulnya di dalam membantu seseorang untuk paham, menguasai, ada perubahan pola pikir gitu ya. Dan itu sesuatu yang learnable but not teachable, bisa dipelajari tetapi tidak bisa diajarkan. Jadi kalau saya tidak memilih menggunakan istilah mengajarkan atau diajarkan, tapi membantu seseorang untuk menemukannya di dalam dirinya sendiri atau menemukannya di dalam perjalanan. Karena about mindset ya tadi Pak Roy ya, yang tadi Pak Roy bilang. Mindset nggak bisa diajarkan, benar nggak sih Pak Roy? Iya. Juga skill harus dipraktekkan kan selain diajarkan. Jadi ada unsurnya yang proses mengajarkan atau diajarkan, tapi ada bagian-bagian lain juga yang memfasilitasi, membantu seorang untuk menemukan dalam dirinya sendiri, membantu seorang untuk bisa mendampingi untuk perubahan, dan itu bukan hanya mengajarkan ya, jadi tapi memfasilitasi lebih luas, baik facilitating, kemudian catalyzing gitu ya, kita sebagai katalisator dalam sebuah proses. Ada bagian yang memang mengajarkan, ada bagian juga yang kita membantu seorang melalui proses-proses yang didesain dalam miniatur, katakanlah program training atau coaching atau program workshop yang kemudian kita dalam proses itu mana yang disasar ya, apakah perubahan dalam knowledge, perubahan dalam skill ya, atau perubahan dalam attitude atau mindset. Nah, ketika bicara perubahannya dalam attitude atau skill, ini tidak bisa diajarkan ya, atau dalam tiga-tiganya misalnya, tapi di level tertentu ya. Itu perlu melibatkan sebuah program fasilitasi yang salah satunya memang mengajarkan, membantu orang untuk belajar, kita mengcoaching, jadi kombinasi dari berbagai metode yang dilakukan pada saat yang diperlukan, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya adalah orang-orang itu hanya memfasilitasi, tapi pada saat memfasilitasi tersebutlah banyak kegiatan-kegiatan lagi yang tadi Pak Roy bilang ya Pak ya, bagaimana training, workshop, dan pengajaran, perubahan seperti itu ya Pak ya. Benar. Oh iya, menarik. Pak Roy, mungkin terakhir banyak orang juga masih bingung, karena tadi sempat Pak Roy juga ada singgung, adalah apa sih Pak Roy perbedaan antara training dan coaching? Oh ya, training asal katanya dari train ya, to train itu melatih ya. Kalau coaching ini mengcoach ya. Kita mungkin ini coaching ini definisinya lebih ada film dulu Coach Carter ya. Ya, film dalam coach ini proses membantu seorang menemukan jawaban atau solusi di dalam dirinya sendiri dengan proses coaching tersebut. Ya, proses yang dilakukan oleh seorang coach untuk membantu seorang berubah dengan cara dia menemukan dalam dirinya sendiri. Ya, salah satu yang diperlukan adalah skill bertanya. Itu di coaching Pak ya? Ya, pada coaching. Kalau di training itu apa yang Kalau di training dia kan melatih ya. Melatih ini bisa menggunakan metode-metode yang membuat dia, sebetulnya kita ada proses mengarahkannya juga, ada proses mengarahkan, ada proses melatih. Tapi metodenya sedikit berbeda approach-nya gitu. Pendekatan yang berbeda. Pendekatan dalam marian program tersebut. Tapi pada saat kalau coaching itu sebenarnya apakah bisa bersamaan juga nggak sih Pak Roy sebenarnya? Apakah bisa kalau... Saya kira tidak terlepas. Itu... Ya, bisa tercampur. Mirip kayak training lah jadi juga Pak Roy sebenarnya. Bisa di-combine. Iya. Kalau pandangan saya bisa di-combine. Tapi ingat bahwa proses ini kan kita sama-sama pahami tidak tepat kalau satu arah. Tidak tepat kalau fokusnya pada pengajar ingin
menampilkan atau mengajar apa, tapi kita tepat melihat bahwa apa sasaran dari program ini. Misalnya sasaran dari program ini kemudian didesain sebuah program yang menggunakan kombinasi metode-metode yang sesuai dengan sasaran perubahan yang ingin dicapai, kira-kira begitu. Oke, Pak Roy, terima kasih Pak Roy udah datang ke tempat kita, sudah berbagi sama kita. Sama-sama. Sehingga akhirnya buat yang dengar dan yang nonton video ini mungkin sudah mulai paham nih sebenarnya kita sebagai entrepreneur seperti apa, kegiatan apa yang harus kita lakukan, seperti kayak tidak kita ngambil training atau coaching sih Pak sebenarnya. Gitu. Oke, Pak Roy, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Baik. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih.